أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah Jalla wa'ala limpahkan kepada kita semuanya. Kita diberi kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bermajelis di tempat ini, dalam keadaan kita diberi nikmat iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Ini adalah nikmat yang sangat agung minallah, dari Allah Jalla wa'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul awwalin wal akhirin, pemuka para nabi, para rasul, yang dengan sebab dakwah beliau manusia dikeluarkan oleh Allah Jalla wa'ala minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tertulis tema pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini ya adalah pembahasan bahwasanya dunia ini akan segera engkau tinggalkan. Nah, demikian judul tema pembahasan. Ya. Kalau bahasa lainnya, kita akan cepat-cepat mati, kan demikian ya. Dunia itu akan segera engkau tinggalkan, artinya kita akan cepat mati. Ini sesungguhnya demikian makna dan tema pembahasan hari ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, merupakan ketetapan Allah Jalla wa'ala ya, bahwasanya manusia itu harus melewati fase-fase kehidupan. Mau tidak mau, demikianlah ketetapan dari Allah. Beberapa fase telah kita lalui. Di antaranya adalah fase kita berada di rahim ibu kita, ya, yang kita sudah lupa. Kita sudah tidak ingat apa yang terjadi dulu di alam rahim. Seperti disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali
radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah as-shadiq, yang benar ucapannya, al-masduq, yang dibenarkan ucapannya. Tidak pernah salah. Ucapan-ucapan beliau hak. Di antara yang beliau kabarkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibu kalian 40 hari dalam bentuk nutfah, air. Thumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah juga selama itu pula 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging juga 40 hari. Genap 120 hari. 40. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian diutus kepada janin ini seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruha. Kemudian ditiupkan kepadanya ruh. Masuklah ruh, bersatulah ruh dengan jasad. Hidup dia. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian ditetapkan 4 perkara dari apa yang telah Allah takdirkan atas orang ini, atas janin ini. Bikat birizqihi, tentang rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalan-amalannya. Wa syaqiyyin am sa'idin, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia. Iya. Ini fase yang sudah kita alami. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, terlahir kita di muka bumi ini. Ya, lahir. Dan kita pun lupa hari kelahiran itu. Cuman katanya tanggal sekian, bulan sekian. Tapi kita sudah tidak tahu lagi. Ingat tidak ada ingatan kita. Masuk ke dalam kehidupan dunia ini. Iya. Dan fase kehidupan dunia ini, ya, meskipun pendek, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, memberikan pengaruh kepada fase-fase berikutnya. Kebahagiaan seseorang di fase-fase berikutnya, ya, tergantung dari bagaimana keadaan dia di fase dunia ini. Iya. Ketika di dunia seorang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di fase-fase berikutnya. Namun ketika di dunia ini dia menyia-nyiakan kesempatan itu, maka tidak ada lagi kesempatan yang lain. Karena Allah hanya memberikan kesempatan di negeri ini. Fase-fase berikutnya tergantung dari fase kehidupan di dunia ini. Iya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, yang harus selalu diingat oleh setiap hamba Allah Azza wa Jalla. Dan yang bisa memanfaatkan fase-fase di dunia ini dengan baik hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allahu Jalla wa Ala. Dan manusia dipersilahkan untuk memilih. Dalam keadaan sudah jelas, sudah terang. Apakah dia akan mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, atau dia memilih jalannya orang-orang yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Dunia tidak lama, ma'asyiral muslimin. Umur umat Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah panjang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. A'maru ummati, umur umatku, umat Nabi alaihi salatu wassalam, ma baina 60 ila 70,
antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sangat sedikit orang-orang yang melampaui umur itu. Ya, sepanjang-panjang umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat beliau yakni adalah 60 sampai berapa? 70 tahun. Tidak lebih dari itu. Dan kalau ada yang lebih dari itu, 100 tahun, 110 tahun, 120 tahun, kita mendengar 1-2 orang berumur sampai umur-umur itu. Tetapi apakah banyak? Tidak. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sangat sedikit orang-orang yang melampaui umur tadi. Iya. Dan ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil di masa mereka masih bayi, masih kecil. Ya. Ada yang tidak mencapai umur 20 tahun, ada yang tidak mencapai umur 30 tahun, ada yang tidak mencapai umur 50 tahun. Dan itu banyak, ma'asyiral muslimin. Ya. Sehingga marilah kita menyadari, ya, bahwasanya kita di dunia ini tidak lama, ma'asyiral muslimin. Sekarang kita melihat umur kita berapa. Ya. Mungkin di antara kita ada yang masih merasa muda, padahal kalau dilihat loh kok sudah 50 tahun, padahal terasa masih muda. Ya. Coba kita cek satu-satu, ya kan? Ini kalau dicek satu-satu waktu habis, ya kan? Nah, kita cek 1-2 saja. Nah, atau gimana? Baik. Antum berapa tahun? 35. Kalau umur antum 40 tahun berarti kurang berapa? 5 tahun. Wah, kok contohnya 40 tahun? Nah, misalnya antum 70 tahun. 70 tahun berarti kurang berapa? 35 tahun. Ya, sekarang antum 35 tahun. Seandainya umur antum 70 tahun, sisa berapa? 35 tahun. Ya, sekarang saya tanya, 35 tahun yang sudah Anda lalui kemarin, terasa lama atau sebentar? Sebentar sekali. 35 tahun. Tahu-tahu saja sudah 35 tahun. Tahu-tahu saja anaknya sudah 2, tahu-tahu sudah 3, tahu-tahu sudah 10, tahu-tahu cucu sudah 5. Yang ada hanya kaget saja. Sudah tua umur kita. Wallahi demi Allah ikhwatil kiram, waktu demikian cepat. Ya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sebagaimana dalam riwayat Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Ya, sesungguhnya dunia itu semakin membelakangi kita, semakin menjauh dari kita, dan akhirat itu semakin mendekat dengan kita. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya, atau kama qala rahimahullah. Jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat, yakni yang selalu memikirkan kehidupan nanti pada hari kiamat, hari akhirat kelak. Ya. Dan jangan menjadi abna'ud dunya, ya, anak-anaknya dunia. Sesuatu yang kita yakin akan meninggalkannya, namun seakan-akan kita kekal di dalamnya. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya, membangun istana semegah-megahnya, menjaga kekuasaan yang telah didapatkan. Ya subhanallah, Allah akan habis itu semuanya. Harta akan ditinggalkan, ya, jabatan akan ditinggalkan. Harta yang banyak kita kumpulkan akan menjadi hak bagi ahli waris, bagi anak kita, istri kita, mesti akan ditinggalkan. Iya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita, mengingat bahwasanya dunia itu demikian cepat dan kita akan meninggalkan dunia ini. Pernah suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Ya. Sampai bekas tikar itu pada punggung beliau. Ya. Begitu beliau bangun, ya, seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, menangis melihat bekas-bekas tikar yang membekas pada punggung Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah,
seandainya engkau perintahkan sahabat-sahabatmu untuk menyiapkan kasur yang layak, seandainya engkau memerintahkan sahabat-sahabatmu untuk menyiapkan sesuatu yang istimewa, niscaya akan langsung dilaksanakan oleh sahabat-sahabatmu. Ya Rasulullah, haula, mereka itu raja-raja Romawi, raja-raja Persia, yang mereka adalah kafaroh, orang-orang yang kufur kepada Allah, berlimpah dengan dunia, berlimpah dengan kenikmatan-kenikmatan. Sementara engkau ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah, kekasih Allah, orang yang paling mulia, orang yang paling mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Jalla wa'ala, seperti ini tidur di atas tikar. Ya, sedih sahabat melihat itu. Tetapi Nabi tidak bersedih. Ya, betul. Nabi kalau minta kepada Allah, ya, untuk memiliki kerajaan melebihi kerajaan Nabi Sulaiman, yakni yakni memiliki kerajaan, ya, emas dan perak, ya. Dan memang Nabi pernah diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah diberi pilihan oleh Allah. Engkau menjadi malikan nabiyan, malik raja dan nabi, atau abdan rasula, atau menjadi hamba dan apa? Rasul. Diberi pilihan. Ketika itu bersama dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad tawadha. Maka Nabi mengatakan, abdan rasula, saya memilih menjadi hamba dan rasul. Yani seandainya beliau meminta kepada Allah kerajaan, ya, sebagaimana Nabi Sulaiman memiliki kerajaan, Nabi Daud memiliki apa? Kerajaan, ya, akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud melihat bekas-bekas tikar pada punggung Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi mengatakan, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa urusanku dengan dunia? Ini apa urusanku dengan dunia? Enggak ada urusan, kecuali hanya sekedar lewat saja. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma ana fid dunya, tidak ada urusan saya dengan dunia itu illa kecuali karakibin, kecuali seperti seorang penunggang kuda, istadhalla tahta syajarah, capek melakukan perjalanan, capek melakukan safar, kemudian istadhalla tahta syajarah, kemudian capek ingin beristirahat, mencari pohon yang rindang untuk berteduh di bawahnya, istadhalla, maka dia pun berhenti sejenak untuk berteduh di bawah pohon tadi. Dan itu tidak lama, cepat. Bahkan tidak pernah seorang yang beristirahat di bawah pohon berpikir untuk tetap tinggal di situ. Ada atau tidak? Tidak pernah ada yang berpikir. Mesti pikirannya apa? Kapan saya melanjutkan perjalanan? Kapan saya kembali ke keluarga saya? Kapan saya kembali ke anak-anak saya? Itu yang ada dalam benak seorang penunggang kuda dalam safar itu. Istadhalla tahta syajarah, dia berteduh di bawah pohon. Sumaraha, kemudian dia mengambil rohahnya, dia mengambil istirahatnya sejenak. Fatarakaha, maka kemudian melanjutkan perjalanan itu. Itulah urusan saya dengan dunia. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, demikian cepat waktu itu berjalan. Coba kita tengok sejenak ke belakang. Ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, yang sekarang harta-harta mereka menjadi harta kita, ya karena warisan itu. Ya. Bapak-bapak kita yang dulu menggandeng tangan kita, ya mendidik kita, ya tidak lama bersama dengan kita. Baik. Saya bersama orang tua saya, bapak saya hanya 18 tahun. Ya. Itu sudah terasa sangat cepat bagi orang tua. Bagi sebagian antum mungkin saya hanya 7 tahun ketemu orang tua saya. Ada yang mengatakan saya lahir bapak saya meninggal. Ya. Itulah dunia. Silih berganti manusia. Datang pergi demikian cepat. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang dunia, innad dunya khulwatun hadirah. Demikian Nabi mengatakan, dunia itu hulwah,
ya, enak, ya. Rasanya itu apa? Manis, khadirah, hijau, enak dipandang. Yani orang mungkin bisa tertipu kalau lihat pemandangannya hijau, rasanya hulwa. Kemudian dikatakan dalam hadis itu, hadis qudsi, wa inni mustakhlifukum fiha. Kata Allah Jalla wa Ala dalam hadis qudsi ini, ya, dan aku Allah menjadikan kalian di dunia ini silih berganti, datang generasi demi generasi, demikian. Wa inni mustakhlifukum fiha. Untuk apa manusia diciptakan di dunia ini? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Sementara kita tahu dunia ini demikian cepat, untuk apa kita tinggalkan? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kata Allah Jalla wa Ala dalam hadis qudsi ini, wa inni mustakhlifukum fiha fa anzura kaifa ta'malun. Untuk aku melihat bagaimana kalian beramal. Itulah hikmah Allah menciptakan kita. Li anzura kaifa ta'malun. Untuk aku melihat bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah kalian dengan dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian dengan kaum wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Karena sesungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah dalam perkara apa? Wanita. Ya. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini barangkali ya, beberapa riwayat, beberapa hadis yang kita dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh para sahabat sampai kita membacanya dan mendengarkan, yang semuanya menunjukkan bahwasanya kehidupan di dunia ini demikian cepat. Ya. Dan dunia ini adalah fase dari fase-fase yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Fase yang tidak panjang, namun fase-fase berikutnya ya tergantung dari baik tidaknya fase kita dalam kehidupan dunia ini. Kembali pada pembahasan yang terakhir kita sebut tadi. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita hidup di dunia ini ya adalah untuk beramal. Dilihat oleh Allah amalan kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk, surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah kerajaan, semua kerajaan. Dan dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Iya, demikian Allah berfirman dalam ayat ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kita semuanya diuji. Nabi alaihi salatu wassalam diuji. Para rasul demikian semuanya. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain diuji. Para tabi'in diuji, tabi'ut tabi'in diuji. Kita semuanya diuji ila yaumil qiyamah, sampai manusia yang terakhir. Allah takdirkan terakhir dalam kehidupan dunia ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Naam. Wabillahi taufiq. Inilah tujuan hidup kita. Beramal. Beribadah hanya kepada Allah. Dan meninggalkan mada? Syirik billahi azza wa jalla. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengikhlaskan semua ibadah, memberikan semua ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan meninggalkan syirik billahi azza wa jalla. Beribadah semuanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, ya.
bertawakal hanya kepada Allah, sujud hanya untuk Allah, ruku' hanya untuk Allah, jami'ul ibadat, semua ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Untuk itulah kita hidup. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Kemudian pembahasan yang terkait dengan ini, ya, sebelum nanti kita lanjutkan tentang, ya, al-amal as-salih, kita sedikit mengingat tentang al-maut. Sedikit mengingatkan tentang kematian. Ya. Kita hidup di dunia ini, ya, 60 sampai berapa tadi? 70 tahun. Laisa bitawil. Ya. Seandainya kita diberi paling banyak umur 70 tahun. Ya. Itu juga sangat pendek. Abu Bakar As-Siddiq meninggal 63 tahun. Rasulullah SAW sebelumnya 63 tahun. Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Ya. Utsman bin Affan beliau yang panjang 83 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Semua khulafaur rasyidun dan Nabi alaihi salatu wasallam 63 tahun kecuali Utsman bin Affan 83 tahun. Diuji sampai kemudian datangnya al-maut, datangnya kematian. Ya, untuk masuk kepada fase berikutnya. Ingat, hidup adalah fase. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kematian adalah berpisahnya roh dengan jasad. Kematian adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebagaimana tadi, ketika umur manusia berada pada umur 120 tahun, 120 hari di dalam rahim ibu. Yursalu ilaihil malak, diutus malaikat kepadanya, fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan roh kepadanya, bergabunglah antara roh dengan jasad. Hidup dia, hidup, tumbuh, berkembang sampai saat al-maut, kematian. Dan yang dimaksud dengan kematian adalah berpisahnya roh dengan jasad. Bukan habisnya kisah manusia, bukan. Bukan selesainya segala urusan, bukan juga. Tetapi kematian hanyalah berpisahnya antara roh dengan jasad. Dan roh itu akan berpisah dengan jasad. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ketika wafat salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah, Nabi masuk ke dalam kamarnya Abu Salamah. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruh, dan ketika itu mata Abu Salamah terbuka, terbelalak. Sahabat yang mulia ini terbuka matanya, sudah wafat. Kemudian Nabi fa'aghmadha ainaihi, maka Nabi menutup kedua matanya, dan ini termasuk sunnah. Kalau ada saudara kita yang meninggal, ya, kemudian terbuka matanya, ditutup. Aghmadha ainaihi, ditutup kedua matanya. Apa kata Nabi ketika itu? Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut diikuti oleh mata. Mata melihat. Itulah maut. Berpisahnya antara roh dengan jasad. Walaupun semua manusia berkumpul untuk menahan, seluruh manusia berusaha untuk mengobati, tidak mungkin akan bisa. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kematian. Berpisahnya antara roh dengan jasad. Dan ketika berpisah itu ada rasa sakit yang sangat, itulah sakarat. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran, waja'at sakratul mauti bil haqq, dan datang sakratul maut bil haqq, betul-betul akan datang. Dan ini adalah sebuah perkara yang kita yakini, dan kita semuanya tahu dan yakin semua yang hidup akan mati, yakni akan berpisah antara roh dengan jasad. Adapun jasad masuk ke dalam tanah, kemudian hancur dimakan hewan-hewan tanah, kecuali jasadnya para nabi dan rasul. Karena memang Allah Jalla wa Ala mengharamkan
tanah untuk memakan jasad Nabi dan Rasul. Seluruh jasad Nabi dan Rasul saat ini utuh di dalam tanah. Termasuk jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berubah sama sekali. Ya. Adapun jasad-jasad manusia biasa hancur. Ya. Mungkin untuk walaupun mungkin ada yang lama hancurnya, yang diharamkan hanyalah jasad para nabi dan rasul. Iya. Adapun ruh, maka yang namanya kematian bukanlah habisnya kisah, berhentinya kisah, tidak. Tetapi justru dengan kematian itu perjalanan yang lebih panjang dan tidak pernah akan habis selama-lamanya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kita yakin bahwasanya kematian itu akan datang. Bukan hanya kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, Sayyidul Mursalin, orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, Allahu Jalla wa Ala mencabut roh beliau. Ya. Sunnatullah ala khalqihi. Ya. Dan di saat Rasul alaihi salatu wasallam wafat, kesedihan betul-betul menimpa para sahabat. Ya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak kuasa. Yani beliau bukannya tidak meyakini Rasul bisa wafat, tidak. Tapi saking beratnya musibah yang menimpa, beliau mengatakan Rasul belum meninggal, Rasul belum wafat. Barang siapa yang mengatakan Rasul wafat, saya akan penggal lehernya. Sambil berdiri di atas atau di depan masjid, di hadapan manusia, di dalam masjid. Karena tidak menyangka sama sekali, ya, Rasul akan wafat. Tidak pernah menyangka. Di pagi hari itu Yaumul Isnin, waktu sholat subuh, Nabi alaihi salatu wassalam setelah sebelumnya sakit, sempat Nabi alaihi salatu wassalam membuka sitarah, membuka korden dalam keadaan wajah yang berseri, melemparkan senyum kepada para sahabat ketika itu. Ya, yang sedang akan melakukan sholat apa? Subuh. Sampai ketika itu Abu Bakar akan mundur mempersilahkan Nabi alaihi salatu wassalam, menyangka beliau akan mengimami sholat ketika itu. Tampak kelihatan segar, tampak kelihatan beliau apa? Senyum. Ya. Kemudian Nabi tetap mempersilahkan, lanjutkan wahai Abu Bakar. Kemudian ditutup lagi. Ternyata itu adalah senyum yang terakhir yang dilihat oleh para sahabat. Ya. Tidak menyangka. Yani orang yang akan meninggal tidak tahu. Ya. Semua tidak tahu, kan demikian ya. Kadang kita kaget, mati fulan. Tadi baru saja SMS ke saya. Tadi baru saja telepon. Dia sehat dalam keadaan sesehat-sehatnya badan. Meninggal dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya. Sampai Rasul pun wafat alaihi salatu wassalam. Ya. Abu Bakar As-Siddiq karena beliau melihat Rasul alaihi salatu wassalam sehat dan seterusnya, beliau pergi jauh, yakni ke kebun beliau di daerah Awali di kota Madinah. Pergi ke daerah Awali. Abu Bakar As-Siddiq ke kebun beliau. Tidak menyangka Rasul akan wafat ketika itu. Sampai datang berita kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Rasul SAW wafat. Maka beliau pun cepat-cepat pulang. Di waktu duha ketika itu, Yaumul Isnin, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Yaumul Isnin 12 Rabiul Awal. Ya. Datang, masuk ke masjid, melihat Umar bin Khattab masih berdiri. Ya, dibiarkan saja oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam rumah putrinya Aisyah, yang disitulah Rasul wafat. Ya. Ya, Rasul sudah ditutup dengan kain dan dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq. Menangis beliau, radhiyallahu anhu, dicium. Ya. Yakin sudah wafat. Ya. Maka keluarlah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dihadapkan dengan sebuah kondisi. Ya. Ini juga diantara kejadian, diantara mauqif yang menunjukkan siyadah, bahwasanya memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah pengganti atau khalifah Rasul alaihi salatu wassalam ketika menghadapi situasi yang demikian genting seperti ini. Ya. Demikian pula beliau ditunjuk oleh Rasul menjadi apa? Imam
sampai wafatnya beliau. Ini juga dalil yang menunjukkan keberhakan beliau untuk menjadi menjadi khalifah. Ya. Beliau tidak mengatakan kepada Umar, ya Umar, engkau tidak seperti itu, tidak benar, tidak seperti itu. Ya, cukup beliau membacakan ayat. Karena para sahabat semuanya tunduk dengan ayat Allah Azza wa Jalla. Siapapun sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ketika mendengar ayat dibacakan, ketika mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam, akan mendengar, akan menerima, akan tunduk, dan tidak pernah akan mempertahankan ra'yunya, tidak pernah akan mempertahankan pendapatnya, dan akan melemparkan jauh-jauh pendapatnya ketika berlawanan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu hanya membacakan ayat Allah Azza wa Jalla, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak lain hanyalah rasul, utusan Allah. Yani beliau manusia. Qad khalat min qablihi rusul, telah lalu sebelum beliau rasul-rasul yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, para nabi dan rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala a'qabikum, apakah kalau kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal atau terbunuh, kemudian kalian akan mundur ke belakang? Ya. Teringat ayat ini Umar bin Khattab sampai beliau mengatakan seakan-akan saya belum pernah mendengar ayat ini. Afa immata au qutilan qalabtum ala a'qabikum, apakah kalau kemudian beliau Muhammad SAW wafat, Allah mengatakan wafat, ya. Langsung duduk bersimpuh Umar bin Khattab, tidak mampu lagi untuk berdiri lagi, kakinya tidak kuat untuk membawa badan beliau, sudah jatuh, dan beliau yakin Rasul telah wafat ketika itu. Ya. Wabillahi taufiq. Ada nabi yang belum wafat saat ini, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Beliau masih hidup saat ini. Adapun yang dikatakan disalib bukan Nabi Isa. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, yang maknanya mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi yang dibunuh itu, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Walakin syubbiha lahum. Nah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahum, tetapi yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Isa? Allah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaih, diangkat Nabi Musa ke atas. Dan nanti akan turun di akhir zaman, dipapah oleh 2 orang malaikat, bukan untuk menegakkan syariat Injil, tetapi untuk menegakkan syariat Al-Quranul Karim, untuk kemudian beliau membunuh Dajjal dalam kisah yang panjang, ya. Sampai kemudian beliau hidup di muka bumi ini beberapa saat, kemudian beliau wafat dan dikuburkan di dunia ini. Semua para nabi, para rasul wafat. Kita pun juga akan mati, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Sehingga kewajiban kita, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, selalu mengingat, ya, ketetapan Allah ini, ya, akan kita rasakan, ya, dan itu akan datang dengan cepat. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba kita perhatikan ayat ini. Ayat 185 dari surah Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa itu mesti akan merasakan maut, kematian. Siapapun orangnya. Sampai Nabi dan Rasul. Sampai pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi minar rusul.
semuanya meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apakah dengan kematian itu selesai sudah? Tidak. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh akan disempurnakan balasan-balasan untuk kalian, pahala-pahala amalan kalian nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dengan kematian itu kita akan melanjutkan perjalanan, dan kita akan mendengar sejenak insyaallah hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Dan akan dibalas perbuatan-perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Siapakah orang-orang yang beruntung itu? Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Dialah orang-orang yang beruntung. Inilah hakikat orang yang beruntung dengan sesungguhnya. Diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, sungguh dia akan beruntung. Dia orang yang beruntung. Ya. Adapun dunia ini, apa kata Allah dalam ayat ini? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak lain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan perhiasan yang melalaikan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sehingga dari ayat ini, dari surah Ali Imran, bismillah, ayat 185 ini kita ambil faedah sekali lagi, bahwasanya kematian itu bukan akhir dari kisah manusia, bukan akhir dari perjalanan hidup manusia. Namun ya, itu adalah awal bagi manusia untuk memetik pahala atas apa yang dulu dilakukan di dunia ini. Kematian itu adalah awal ya kehidupan akhirat. Dia akan melihat, merasakan balasan-balasannya. Perkara-perkara gaib yang dulu dia imani di dunia, mulai dia lihat, mulai dia saksikan. Marilah kita mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah tentang perjalanan ruh. Hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya, atau disebutkan di sini oleh sahabat Bara ibn Azib. Sekali lagi, hadis ini kita bacakan sebagiannya untuk mengingatkan bahwasanya kematian itu bukan akhir dari kisah manusia. Justru setelah kematian itu, dengan kematian itu, seorang mulai akan melihat perkara-perkara gaib yang dulu dia mengimaninya, dan dia akan melihat balasan-balasan amalan itu hadir di hadapannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kata Al-Bara ibn Azib, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Suatu saat kami keluar, ya, mengantarkan seorang jenazah Ansar, mengantarkan jenazah Ansar. Fantahaina ilal qabri, sampailah kita ke kuburan. Walamma yulhadu, ketika jenazah ini dimasukkan ke dalam liang lahad, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu, Nabi pun duduk ketika itu, dan kami para sahabat duduk di sekitarnya. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala-kepala kita burung-burung yang bertengger, karena tenangnya, heningnya, diamnya para sahabat menanti sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Seakan-akan ada burung yang bertengger di kepala. Kalau ada burung di situ tidak akan terbang, karena tenangnya, heningnya suasana. Tiba-tiba Nabi memegang ranting, kemudian beliau goreskan di atas tanah, kemudian beliau mengangkat kepala beliau seraya mengatakan, ista'idzu billahi min adzabil qabri, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. 3 kali beliau mengucapkan. Summa qal, kemudian Nabi mengatakan, innal abda al-mu'min
Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, seorang hamba mukmin, seorang yang beriman, ketika datang saat berpisah dengan dunia dan saat dia masuk ke dalam kehidupan akhirat, saat kematian, sebelum datang malaikat pencabut nyawa, nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuh. Turun tiba-tiba malaikat yang sangat banyak dari langit, tidak diketahui berapa jumlahnya. Sebelum datang malaikat pencabut apa? Nyawa. Ya. Nah, turun malaikat itu. Jumlahnya banyak. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah-wajah mereka matahari. Putih, bercahaya. Ya. Dan saat itu akan dihadapi oleh seorang mukmin. Semoga kita merasakan yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Datang malaikat bidul wujuh, wajahnya putih, ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kafan dari kafan-kafan sorga, wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa wewangian dari wangi-wewangian sorga, jannah. Hatta yajlisu minhu maddal basar, malaikat yang sangat banyak ini duduk sejauh mata memandang. Banyak jumlah mereka, hanya Allah saja yang tahu. Dan tugas mereka adalah memberi kabar gembira. Dan di situ seorang mukmin yakin inilah saat saya berpisah. Ya. Nah, dan jangan kita melihat. Ya. Kalau kita ceritakan kisah ini panjang sekali. Yakni berarti proses. Ya. Jangan kemudian orang mengatakan ini orang kok tiba-tiba mati. Apakah juga mengalami proses ini? Ya. Semua orang yang meninggal mengalaminya. Walaupun sepertinya dia meninggal mendadak. Ya. Ada orang yang duduk tiba-tiba hilang. Ya. Ada orang-orang yang sedang berjalan tiba-tiba kecelakaan. Ya. Pesawat meledak atau yang lainnya. Nah. Ya. Semua proses ini akan dihadapi oleh seorang hamba. Setelah datang malaikat ini, sejauh mata memandang, summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut, duduk di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Keluarlah roh yang mutmainnah, roh yang tenang. Jadi kematian adalah berpisahnya roh dengan apa? Jasad. Ukhruji, keluarlah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai jiwa yang mutmainnah. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunannya Allah dan keridhaannya Allah. Fatakhruju tasil, maka keluarlah roh orang yang beriman itu mengalir demikian mudah. Kama tasilul qatratu min fiyis siqa, seperti keluarnya tetesan-tetesan air, aliran air dari siqa, tempat wadah air keluar. Mudah. Tetapi bukan berarti tidak ada rasa sakit. Ada rasa sakit, ada sakarat, tetapi mudah keluarnya. Tidak bertentangan antara hadis ini dengan firman Allah, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Mudah keluar, namun ada rasa sakit. Aisyah pun mengatakan, saya tidak pernah punya harapan tidak merasakan rasa sakit ketika sakarat. Kenapa demikian? Karena ketika Rasul wafat di pangkuan Aisyah, Rasul memasukkan tangan beliau ke bejana sembari mengusap wajah beliau dan mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada rasa sakit yang sangat. Rasul mengatakan demikian. Rasul saja merasakan sakit. Maka sejak itu saya tidak pernah punya harapan kok saya tidak punya rasa sakit ketika mati. Ya, ada sakarat. Keluarlah roh itu. Coba kita lihat ma'asyiral muslimin, ketika roh ini adalah orang-orang yang beriman, roh yang di dunia dia banyak berbuat baik, beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah, melaksanakan maksud dan hikmah diciptakannya manusia di dunia ini, memanfaatkan fase-fase atau fase kehidupan dunia yang sangat pendek ini untuk beribadah kepada Allah. Apa yang akan dirasakan oleh hamba yang beriman ini?
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka malaikat tadi yang membawa kain kafan segera memasukkan roh ini, tidak dibiarkan di tangan malaikat maut. Cepat-cepat dimasukkan ke dalam kain kafan, ditutup dengan kain kafan, dan diberi hanut, minyak wangi atau wewangian dari sorga, sehingga mengeluarkan wewangian yang paling wangi. Ya, kata Nabi, yakhruju minha ka'atyabin nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Sungguh keluar wangi-wangian yang lebih wangi daripada misik yang paling wangi di dunia ini. Wangi yang luar biasa. Kemudian dibawa naik ke atas. Fayas'aduna biha, dibawa naik ke atas. Fala yamurruna biha ala mala'in min malaikatis sama illa qalu ma hadhihi ar-ruhut thayyibah. Tidaklah roh ini melewati malaikat-malaikat di langit kecuali malaikat mengatakan, ma hadhihi ruhut thayyibah. Ruh thayyibah siapa ini? Ya, roh sudah berpisah dengan jasad. Ini rohnya siapa? Roh yang thayyibah, terhormat, dimuliakan. Fayaqulun, maka malaikat-malaikat yang membawa roh ini mengatakan, fulan bin fulan, ini adalah rohnya fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Disebut, dijawab dengan menyebutkan nama yang terbaik yang manusia memberi nama baik dia dengan nama itu. Ya, ini semuanya penghormatan. Dibawa ke atas, disambut oleh malaikat, ditanya, ini rohnya siapa yang demikian indah? Dijawab, ini rohnya fulan bin fulan, disebut namanya yang paling baik. Sampai ke langit dunia, disebutkan dalam hadis ini, dibukakan pintu langit dunia, langit yang pertama. Naik ke langit yang kedua, dibukakan lagi pintu yang kedua dari langit yang kedua. Sampai langit yang ketujuh, dibuka. Apa ini, ikhwatul kiram? Dimuliakan roh orang yang beriman. Ya. Dia bisa sabar dalam kehidupan yang sejenak itu, yang di dunia itu, untuk berbuat taat kepada Allah, menjaga dirinya untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan asyirku billahi azza wa jal. Sampai dibukakan pintu langit yang ketujuh. Tidak ada kehormatan yang lebih. Ya, ini orang-orang yang beriman seperti ini dimuliakan. Kemudian setelah dibuka langit yang ketujuh, ya, yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, ya. Allah berfirman ketika itu, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatlah kitab hambaku ini di illiyin. Illiyin. Ini tempat bagi hamba-hamba Allah, catatan hamba-hamba Allah yang beriman. Namanya illiyin. Kemudian Allah mengatakan, wa a'iduhu ilal ard. Kembalikanlah roh itu ke bumi. Setelah sampai ke langit yang ketujuh, dikembalikan lagi ke bumi. Bersatu lagi dengan jasad. Namun berbeda bersatunya jasad dengan roh dalam kehidupan ini dengan kehidupan di mana? Di dunia. Beda sudah. Mereka sudah mati. Orang yang mati tidak mendengar ucapan-ucapan orang yang hidup. Tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Tidak tahu. Orang yang mati itu tidak ngerti apa-apa. Tidak tahu apa yang terjadi. Tidak mendengar. Ya. Adapun dalam riwayat mereka mendengar, itu adalah pada keadaan-keadaan tertentu, seperti ketika para pentakziah mengantarkan kemana, ya, ke tempat pemakaman. Kemudian setelah itu meninggalkan makam, mereka mendengar suara-suara trompa. Itu yang mereka dengar. Ya. Hanya itu saja, sebatas itu saja. Selebihnya mereka tidak tahu. Dikembalikan roh ke dalam jasad. Kemudian datang dua malaikat, ya, malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Kemudian menanyakan tiga pertanyaan. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Orang-orang yang beriman akan mengatakan, dinil Islam, agama saya Islam. Kemudian Rabbuna atau Rabbi Allah, Rabb saya Allah. Wa dini al-Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ditanya juga, ma ilmuka, apa ilmumu, ya, apa amalanmu, ya, ditanya juga dengan pertanyaan ini dalam riwayat ini. Qara'tu kitab Allah, saya membaca kitab Allah ketika di dunia. Fa amantu bihi, saya mengimaninya, bukan hanya sekedar membacanya, mengimani. Wa saddaqtu, dan saya membenarkannya, mengamalkannya. Fayunadi munadin minas sama,
an sadaqa abdi. Kemudian tiba-tiba terdengar suara dari langit, sadaqa abdi, benar hambaku. Fa afrishuhu minal jannah wa albisu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Kemudian dibukakan pintu menuju jannah, dilapangkan kuburannya, diberi cahaya kuburan itu. Maka dia pun merasakan nikmat kubur. Dibukakan pintu menuju jannah, dan jannah itu sudah ada saat ini. Ya. Jadi kematian itu ya, bukan akhir dari kisah manusia. Ya. Sendirian dia di alam barzakh. Sudah dibukakan pintu menuju jannah, diluaskan kuburnya, dan dia merasakan nikmat kubur. Sendiri di alam barzakh. Tiba-tiba datang seorang yang demikian indah wajahnya, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang demikian indah rupawan wajahnya, hasanus siyab, pakaiannya demikian baik, tayyibur rih, demikian wangi baunya. Fayaqul, maka orang yang tiba-tiba datang dalam keadaan demikian menyenangkan, dalam keadaan tadinya dia sendiri, mengucapkan kabar gembira, abshir billadhi yasurruka, berbahagialah engkau dengan kenikmatan yang membuat engkau bahagia. Hada yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang dulu dijanjikan untukmu, yang dulu kamu mengimaninya. Ini perkara yang gaib, sekarang kamu menyaksikannya, sekarang kamu melihatnya. Maka orang yang beriman ini bertanya, man anta, siapa engkau? Tidak tahu siapa ini orang yang datang. Baik. Walaupun sekarang membaca hadis ini, walaupun kita membaca hadis ini, ya. Baik. Orang yang beriman bertanya seperti disebutkan dalam hadis, man anta, siapa engkau? Fa wajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair. Wajahmu adalah wajah yang tampak, ya, membawa kebaikan. Fayaqul, maka dia pun mengatakan, ana amalukas salih, aku adalah amalan solehmu. Amalan soleh dirubah oleh Allah dalam bentuk manusia. Tauhidnya dia, meninggalkannya dia syirik. Salatnya dia, ibadahnya dia, doanya dia, tilawatul Qur'annya dia, datang dalam bentuk apa? Manusia. Menemani dia di alam barzakh. Ya. Adapun keluarga kita sudah. Ya. Yatba'ul mayyit salasah. Mayyit itu yang mengikuti 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluh. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yang 2 pergi, yang 1 bersamanya. Adapun yang bersamanya adalah apa? Amalannya. Keluarganya pulang, sedih sehari, 2 hari, 3 hari, lupa. Ya. Lupa sudah. Ya. Nah, istri yang kita cintai dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita meninggal, ya, mungkin berikutnya ada wanita laki-laki lainnya akan menikahinya. Sudah lupa dengan kita. Ya. Mungkin masih ingat dan kita didoakan. Tetapi seorang wanita itu di sorga bersama dengan suaminya yang terakhir. Ingkana musliman, jika dia muslim. Demikian disebutkan dalam hadis yang sahih. Oh, nanti cemburu gimana? Oh, enggak. Orang di sorga enggak ada cemburu. Ya, tidak ada hasad. Tapi demikianlah. Ya. Seorang wanita akan bersama dengan suaminya yang apa? Yang terakhir. Istri kita meninggalkan kita, anak-anak kita meninggalkan kita. Ingkana salihin, jika mereka ingkanu salihin, jika mereka orang-orang yang soleh, insya Allah mendoakan kita. Ya. Ya. Tetapi yang betul-betul bersama kita adalah mana? Amalan kita. Seperti disebutkan dalam hadis ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini orang-orang yang beriman. Adapun orang yang kedua, jenis yang kedua adalah orang-orang yang kafir. Waliyahzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ketika datang saat kematian, siapa yang datang? Bukan malaikat yang putih berseri, bukan. Tetapi malaikat yang hitam wajahnya. Sudul wujuh, hitam wajahnya. Hitam wajahnya. Ma'ahum al-musuh. Ma'ahum al-musuh. Yang mereka bawa adalah al-musuh. Al-musuh yakni kain yang kasar. Yani kafan tapi dari neraka. Ya. Fayajlisunahu minhu maddal basar. Datang mereka itu sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, tentunya seorang kafir ini ketakutan melihat suasana yang seperti ini.
Malaikat yang banyak, hitam, pekat, jauh, banyak sekali datang. Ngerti dan yakin ini saat kematiannya. Tidak ada lagi faedah. Ya. Datang malaikat mencabut nyawa. Dan ini semuanya cepat. Dan kita tidak bisa merencanakannya. Ya. Karena mati itu tiba-tiba, ya atau tidak? Tidak ngerti. Subhanallah. Betapa banyak kita bersama dengan orang, baru saja berbicara, baru saja ngobrol. Ya. Baru saja. Ya, ini tidak ngerti sama sekali. Yang mati dan yang mau ditinggal sama-sama tidak ngerti. Sama-sama tidak ngerti. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ada yang lagi olahraga, ya. Namplek ya. Main apa namanya? Ya, badminton. Nyemes, jatuh. Ya. Dikira main-main, ya. Dibangunkan, ayo lanjutkan. Wafat tufiya. Ya. Jangan bertanya apakah proses ini juga ada? Iya, ada. Ya. Masa proses itu? Ingat, waktu di dunia ini sudah lain sudah. Ya. Yang ada adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Berita yang Allah kabarkan kepada kita. Ya. Proses ini pun ada. Ya. Baik, orang kafir yang sudah tidak kuat hidup di dunia, bunuh diri. Kelihatannya langsung mati. Ya, bunuh diri. Kelihatannya langsung mati. Ya, jangan disangka tidak ada proses ini. Ya. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak mengimani. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman mengimani. Maka inilah salah satu sebab kebahagiaan seorang mukmin. Ya. Seorang yang beriman, ya. Jalan yang ada di hadapannya itu terang, walaupun belum mengalaminya, walaupun belum menyaksikannya, namun karena dia mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, semua yang akan dia alami seakan-akan betul-betul sudah terjadi di hadapannya. Itu yang akan dia rasakan, itu yang akan dia alami. Itulah keutamaan orang-orang yang beriman. Ya. Iya. Kalau orang tidak beriman gimana nanti? Loh, ternyata betul dulu kata orang-orang muslim, ternyata betul dulu kata Muhammad SAW, ternyata betul dulu kata para sahabat seperti itu. Rugi ketika tidak beriman. Orang yang kafir seperti ini keadaannya. Malaikat yang hitam sejauh mata memandang. Kemudian ya, duduk di sampingnya datang malaikat pencabut nyawa. Kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabisah. Panggilannya saja sudah seperti ini. Ayyatuhan nafsul khabisah. Wahai roh yang busuk. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Keluarlah menuju kemurkaan Allah. Keluarlah menuju kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan ampunan Allah. Maka roh itu ya, taghruku fi jasadih, berpencar-pencar dalam jasadnya, fayantazi'uha, dicabut dengan kasar, kama yunza'us safud minas sufil mubtal, seperti dicabutnya ya duri-duri yang banyak di dalam apa namanya bulu domba atau wol, ditarik. Nah, yakni demikian susah ya, kemudian merusak, terpotong, tercabik-cabik urat-urat itu. Fayakhudhuha, maka segera diambil roh yang khabis itu oleh malaikat yang membawa kain yang demikian busuk tadi, dimasukkan dalam kain tadi, kemudian naik ke atas langit. Setelah kemudian mengeluarkan bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bangkai yang ada di muka bumi ini. Naik ke atas, fayas'aduna biha, fala yamurruna ala mala'in minal malaikah, tidaklah melewati malaikat-malaikat kecuali malaikat mengatakan, ma hadhihi ruhul khabithah, roh yang busuk ini punya siapa? Fayaqul, maka dijawab, ruh fulan bin fulan, ini rohnya fulan bin fulan, dengan disebut nama yang paling buruk, nama yang paling jelek, panggilan yang paling tidak disukai di bumi ini, disebut nama yang terjelek. Ya. Kalau kita di dunia saja dipanggil dengan nama yang kita tidak suka, itu berarti penghinaan, ya atau tidak? Ya. Ya. Kita tidak suka. Tapi di dunia masih mudah urusannya. Ini sudah ya, dijelekkan.
Tidak dibuka pintu langit yang pertama. Pintu langit pertama pun tidak dibuka. Justru dilemparkan. Pintu tidak dibuka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf, dibacakan oleh Nabi, surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Untuk mereka, orang-orang kafir, tidak dibukakan pintu-pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama. Wa la yadkhulunal jannah, dan mereka sama sekali tidak akan masuk ke dalam sorga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi tidak mungkin. Kapan onta akan masuk ke dalam lubang jarum? Abadan. Tidak pernah. Kemudian dilemparkan roh itu, ya. Fatutrahu ruhuhu tarhan, dilemparkan dengan hina, ya. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam suratul Hajj ayat 31 yang dibacakan oleh Nabi, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatahtafuhu at-tayru aw tahwi. Sangat jauh. Ya. Taib. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh apa? Oleh burung, kemudian dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh, dihinakan. Dikembalikan roh kepada jasad di alam barzah. Datang malaikat Munkar dan Nakir, ditanya dengan 3 pertanyaan itu, tidak bisa menjawab. Dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Dia pun menjerit dengan jeritan yang semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Ilal jin wal ins. Kemudian Allah merintahkan agar bumi mengimpit, maka remuklah, ya, tulang-tulangnya. Kemudian dibukakan pintu menuju neraka. Dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Di saat seperti itu datang orang yang sangat jelek, datang orang yang sangat buruk, wajahnya sangat tidak dia sukai, ya. Ditanya, siapa engkau? Wajahmu buruk. Kemudian dijawab, ana amaluka as-sayyi, aku adalah amalan burukmu dahulu. Wabillahi taufiq. Ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang khabith, yang buruk dulu yang engkau lakukan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini hadis sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, dan hadis ini sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam Mustadrak. Dan asal dari hadis ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, itulah kehidupan di dunia ini. Akan diakhiri dengan kematian. Dan kematian itu, ya, bukan akhir dari kisah manusia. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai bekal dalam kehidupan di dunia ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini pembahasan kita yang terakhir biidznillah azza wajalla. Bekal untuk kita menghadap Allah Jalla wa ala. Untuk menghadapi kematian itu adalah yang pertama, dan ini yang paling utama, kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari asyirku billah, kesyirikan. Kita menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini modal dan bekal yang paling utama. Karena untuk inilah kita hidup. Tujuan kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, yakni hanya ini saja tujuannya. Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan seorang tidak dikatakan beribadah kepada Allah kecuali jika dia tidak mencampuri ibadahnya dengan kesyirikan. Kalau dia beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah, berarti dia musyrik. Ya. Harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku semuanya, wa nusuki, dan sembelihanku,
Sembelihan untuk akikah, sembelihan untuk korban, sembelihan nazar, sembelihan apapun. Ya, ketika seorang haji, hadiyu, sembelihan apa saja. Dan juga semua ibadah. Inna solati, solatku semuanya, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Allah azza wa jal, rabbul alamin, lillahi rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin. Maka mari kita berusaha dan senantiasa mohon kepada Allah untuk betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Ya. Kita datang ke majelis ilmu, kita niatkan untuk taqarrub lillah, taqarrub ilallah, ikhlas lillahi azza wa jalla. Tidak ada tendensi apa-apa. Ya. Lillah. Ini perintah Allah. Ini ibadah yang mendekatkan saya kepada Allah. Fa akhlis sunniyah, maka ikhlaskanlah niat. Allahu Akbar melakukan sholat, ya, sholat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ruku untuk Allah, sujud untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al ma'un. Celaka orang-orang yang sholat yang mereka lalai dalam sholatnya. Ya. Sholat namun tidak menegakkan rukun-rukunnya, ya, tidak mengikhlaskan sholat itu untuk Allah. Ya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya, wa yamna'un al-ma'un. Ada yang menyembelih untuk selain Allah azza wa jalla, menyembelih untuk syaitan. Ya, walaupun mengucapkan bismillah, namun untuk selain Allah azza wa jalla. Hada syirku billah, ini syirik pada Allah. Karena menyembelih itu hanya untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga hanya untuk Rabbmu. Membangun rumah, menyembelih kambing, kepalanya ditanam untuk ya, pondasi agar diberi keselamatan. Ini siapa? Agar tidak diganggu oleh jin, tidak diganggu oleh syaitan. Hada syirik. Ini syirik billahi azza wa jalla. Ya. Datang kepada dukun, ingin minta obat kesembuhan, dukun minta cari ayam putih, cari ayam hitam, kemudian disembelih. Hada lil jin, ini untuk jin. Dan itu syirik billahi azza wa jalla. Iya. Tidak melakukan kesyirikan, semua jenis kesyirikan. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan kalau seorang beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Pernah suatu saat Rasul alaihi salatu wasallam naik himar, keledai. Kemudian beliau memboncengkan sahabat Mu'ad bin Jabal. Sambil berjalan Rasul menyampaikan ilmu. Bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Apa hak Allah atas hamba? Apa hak Allah, ya? Dan apa hak hamba? Mu'ad mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, haqqullah 'alal ibad." Hak Allah atas hamba adalah an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Kita di dunia ini untuk melaksanakan haknya Allah. Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka tidak mensekutukan Allah azza wa jalla. Kalau mereka mau beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, maka hak dia adalah tidak akan diazab oleh Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini bekal yang pertama. Bekal yang kedua adalah cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, mahabbatur Rasul. Ini bekal yang kedua. Dan kita tutup dengan bekal yang kedua ini insyaallah taala. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sedang duduk bersama para sahabat dan menyampaikan ilmu. Tiba-tiba datang
atau bertanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan ya Rasulullah? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, kapan kematian itu?" Ya. Sama-sama dua hal yang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Jadi sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu?" Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi justru balik bertanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk mempersiapkan hari kiamat? Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Karena kalau berbicara kapan hari kiamat, Rasul tidak bisa menjawab. Hanya Allah saja yang tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah saja di sisinya ilmu tentang hari kiamat. Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka sahabat ini tiba-tiba mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, saya mempersiapkan dengan mencintai Allah dan Rasulnya." Kemudian Nabi mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Yani bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Sahabat Anas bin Malik ketika mendengar hadis tadi, dan para sahabat ketika itu demikian senang, demikian berbahagia mendengar hadis tersebut. Subhanallah, betapa bahagianya kami. Kami sudah merasakan nikmat yang sangat besar, yaitu Islam. Kemudian kita mendengar hadis ini juga sangat besar bagi kami. Kami mencintai Rasulullah, kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Umar, kami mencintai Utsman, dan kami berharap, kami mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, dan kami berharap kami akan dikumpulkan bersama dengan mereka meskipun kami tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ya, itu juga yang hendaknya kita ucapkan. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai ashabur Rasul alaihi salatu wassalam, dan kami berharap semoga kita ini semuanya dikumpulkan bersama dengan mereka meskipun kita tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Tidak bisa kita beramal seperti amalnya Rasul. Bukankah demikian? Iya. Kita tidak mungkin bisa beramal seperti amalannya Abu Bakar As-Siddiq. Iya, tidak bisa. Pengorbanan yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tinggalkan Makkah, hijrah bersama Nabi alaihi salatu wassalam, menantang risiko yang demikian besar. Para sahabat Nabi juga demikian. Mereka rela untuk mengorbankan rohnya, jiwanya, untuk membela Islam, membela Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahi kita tidak bisa berbuat walaupun sedikit dari apa yang dilakukan oleh para sahabat, abadan. Tidak bisa. Ya. Para sahabat itu kalau beramal, ya walaupun sedikit, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena keikhlasan mereka, karena kejujuran mereka, sampai Nabi mengatakan kepada kita ini umat beliau, "La tasubbu ahadan min ashabi." Jangan sekali-kali kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Karena demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, kalau seandainya kalian, kita ini berinfak sebesar gunung Uhud emas, infak sebesar gunung Uhud emas, kapan kita bisa melakukan itu? Mengeluarkan emas sebesar gunung Uhud. Jangankan sebesar gunung Uhud. Ya, satu genggam saja mungkin kita belum mengeluarkannya. Kalau kita bisa mengeluarkan emas sebesar gunung Uhud, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Sungguh kalian tidak bisa mencapai, menyamai infak mereka yang hanya satu mud. Sahabat hanya mengeluarkan satu mud, 2 telapak tangan yang dipenuhi dengan gandum, dengan korma dikeluarkan sedekah. Ini dilipat gandakan, amalan kita sebesar gunung Uhud emas itu tidak bisa mengalahkan ini atau separuhnya. Ya. Padahal sahabat infaknya bukan hanya satu apa? Satu mud. Perjuangan mereka bukan satu mud, tetapi jiwa mereka, harta mereka, mereka tinggalkan semuanya. Maka kita katakan seperti Anas bin Malik. Kita mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul, ya. Dan kita berharap akan masuk surga bersama mereka.
bersama dengan mereka, berjumpa dengan mereka. Betapa bahagianya ketika kita berjumpa dengan Rasul SAW, berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, duduk berhadapan dengan beliau-beliau ini, ya. Berjumpa dengan para nabi, para rasul, ya. Ya. Yang selama ini kita imani, Adam alaihi salatu wassalam, Nuh alaihi salatu wassalam, Ibrahim, Musa, Isa, ya. Kemudian bertemu dengan mereka di surga, ya. Tentu sebuah kebahagiaan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Ya. Tetapi ma'asyiral muslimin, di sini penting untuk kita ketahui, cinta itu bukan sekedar pengakuan. Kalau sekedar mengakui saya cinta Rasul, saya bisa. Ya. Kalau hanya sekedar mengakui kami mencintai Rasul, kita semua bisa mengatakan demikian. Tetapi cinta itu ada bukti. Urusan dunia pun harus ada buktinya. Ini rumah saya. Mana buktinya? Mana sertifikatnya? Ya. Saya mencintai Rasul. Thayyib, apa buktinya? Buktinya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau memang kamu benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah siapa? Rasul. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya. Bukti cinta kita kepada Rasul adalah mengikuti beliau. Apa yang beliau ucapkan kita yakini, kita percaya dengan sabda Nabi. Apa yang beliau ucapkan apa saja, ketika hadis itu sahih kita imani. Beliau memerintahkan sesuatu, kita ikuti. Beliau larang kita tinggalkan. Dan kita beribadah kepada Allah dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ingin sholat, ikuti sholatnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Litakhudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dari aku, bukan dari yang lain. Inilah bukti kecintaan kita kepada Rasul. Dan di antara bukti kecintaan kita kepada Rasul adalah semangat di dalam duduk menuntut ilmu. Mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mendengarkan sabda-sabda beliau. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadabburinya. Ini bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Ya. Kalau memang kita cinta kepada Rasul, mestinya akan suka mendengar ucapan beliau, ya atau tidak? Ya. Subhanallah, di dunia ini, kalau orang suka dengan sebuah tokoh, suka seorang tokoh, mesti dia suka baca buku tokoh tadi. Ya. Tanpa memandang tokoh sesat atau tokoh tidak sesat. Ya. Sering dibaca, dikoleksi. Ya, dikoleksi apa namanya? Buku-bukunya. Ya. Kalau ada suara-suaranya dikoleksi, rekaman-rekamannya. Karena cinta kepada dia. Lah kita mengaku cinta kepada Rasul, kemudian mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam, nanti dulu. Ya. Ayo kita membaca sabda Nabi. Nanti sebentar, ada kesibukan dunia yang lain. Ya, ada kecintaan kita. Tetapi kita tidak ridha kalau kecintaan kita hanya sekedar pengakuan saja. Jika memang kita jujur dalam kecintaan, maka buktinya adalah ittiba', mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadzal qaul, dan ucapan ini yang saya ucapkan, ucapan yang mudah untuk diucapkan. Tetapi kita semuanya ikhwatul kiram membutuhkan taufik dari Allah. Ya, bantuan dari Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk dalam kehidupan dunia ini menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sebentar, dan kita berada pada fase yang sangat berharga. Kesempatan untuk kita beramal, kesempatan kita untuk beribadah, kesempatan untuk kita bertaubat, menanti datangnya saat yang kita yakini, yaitu kematian. Dan setelah kematian bukanlah akhir dari kisah kita, tetapi perjalanan yang panjang dan tidak bertepi. Wabillahi taufiq. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
غرباء غرباء